Bapak, Ibu, Saudara, warga GKJW MD Malang 3 Timur yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Saya Pendeta Teguh Setiadi, GKJW Jemaat Pasuruan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada tahun 2023 ini, para ahli memprediksi bahwa dunia akan mengalami krisis energi dan krisis pangan. Jika krisis pangan ini benar-benar terjadi, maka manusia di seluruh dunia akan terancam mengalami kelaparan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi krisis pangan ini? Dalam suasana bulan penciptaan ini, saya mengajak, mari kita menanam tanaman pangan sesuai dengan ketersediaan lahan yang kita miliki, hobi yang kita punyai, serta kondisi real di sekitar kita. Misalnya, bagi Bapak Ibu yang suka makan ketela cilembu atau ketela madu, kita bisa menanam sendiri di polybag, di sak bekas, di pot, ataupun di ember bekas. Biasanya kesulitan utama dalam menanam ketela cilembu adalah cara mendapatkan bibit. Namun, asal kita mau, kita bisa membuat bibit sendiri. Bahan yang dibutuhkan adalah, pertama, ketela cilembu yang baik. Yang kedua, wadah, bisa dari toples, bisa saja dari botol bekas yang dipotong. Yang ketiga, air secukupnya. Keempat, tusuk gigi atau lidi. Caranya adalah tancapkan tusuk gigi pada bagian tengah, lalu masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Sepertiga bagian itu terendam di air. Tunggu kurang lebih 1 minggu atau lebih, maka tunas-tunas akan tumbuh sebagaimana mestinya. Setelah kurang lebih 2 minggu, ketika akarnya itu dapat tumbuh dengan baik, maka tunas-tunas itu akan menjadi besar seperti ini. Setelah itu, tunas ini diambil, dimasukkan ke dalam air, setelah tunas-tunas memiliki akar yang cukup, bibit siap ditanam pada tempat yang sudah disediakan. Bisa ditanam di polybag, di pot, di sak bekas, atau di lahan. Bapak, Ibu, dan terkasih, setelah 3 bulan sampai 4 bulan, ketela cilembu bisa dipanen. Hal ini berarti kita memiliki cadangan makanan untuk diri sendiri, keluarga, maupun untuk orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tumbuhan ketela cilembu untuk menghasilkan tunas yang besar dan bibit yang kemudian dapat ditanam menghasilkan buah yang baik, sangat diperlukan akar yang baik. Sebab setiap tanaman untuk dapat tumbuh dan menghasilkan buah
sangat tergantung pada akarnya. Karena tumbuhan dapat mendapatkan makanan dari akarnya. Seperti tanaman, kita perlu berakar yang kuat dalam Kristus. Seperti pesan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 disebutkan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang tadi ajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dengan demikian, dalam kita menghadapi krisis pangan dan dampaknya, kita tidak hanya menyiapkan kebutuhan pangan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyiapkan iman kita supaya tetap berakar dalam Kristus Yesus yang menghasilkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, demikianlah sapaan pagi hari ini. Selamat berkarya, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik.